Halo teman rebahan, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Reinkarnasi Dewa Pertempuran, yang dimana di video kali ini Mimin akan membahas chapter 4 dan chapter 5. Bagi yang baru mampir, silahkan like dan klik tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video ini ataupun video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Zephyr pun mengeluarkan sebuah kunci dari tangan kirinya itu. Itu adalah salah satu privilege yang didapatnya pada saat reinkarnasi. Itu adalah Silver Key, privilege 3. Benda itu adalah kunci ruangan ke Kastil Forgotten. Pemegang kunci bisa mengambil dan memasukkan item dari Room of Silver. Kemudian, Zephyr pun mengeluarkan item yang dibutuhkannya dengan berkata di dalam hati. Dalam hal lain, artefak subspace. Setelah mengeluarkan item itu, Zephyr pun melemparnya ke hadapan Gute. Melihat hal itu, Gute pun berkata di dalam hati. Tanaman Dragon Soul dan pakaian. Tanaman Dragon Soul, obat alami ini punya khasiat untuk menenangkan seseorang. Zephyr pun mengambil item pemberian dari Zephyr itu. Lalu, Zephyr pun bersiap-siap untuk bertarung dan berkata, "Mundurlah, aku akan mengamuk." Mendengar perkataan Zephyr, Gute pun terkejut dan berkata, "Apa, sedang apa kau? Kau bahkan bukan petarung." Setelah mengatakan itu, Gute pun mencoba berdiri sambil berkata di dalam hati. "Sial, bahkan jika dia mati, bisa-bisa aku mati memalukan di balik punggung penambang." Tiba-tiba, monster predator itu pun mengeluarkan suara yang sangat kuat. Itu adalah skill dari monster itu, yaitu Fear. Skill itu berfungsi untuk melumpuhkan musuh dengan rasa takut. Gute yang mendengar jeritan monster itu pun langsung terduduk ketakutan. Gute yang mengingat sesuatu pun berkata di dalam hati. "Ah, aku ingat, cerita yang diceritakan seniorku ketika aku masih anak baru. Beberapa tahun lalu, ketika predator dewasa menyerang desa sekitar, katanya penduduk desa bahkan tidak bisa berkedip dan menyaksikan kejadian itu. Karena mereka terlumpuhkan dengan skill Fear, dan bahkan tidak bisa menggerakkan ototnya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan, selain menunggu giliran mereka." Gute yang tidak bisa bergerak dan tidak dapat melihat itu pun tiba-tiba mendengar suara tebasan. Mendengar suara itu, Gute pun terkejut dan berkata di dalam hati. Apa ini? Suara ini? Apa yang sedang kusaksikan?" Suara itu berasal dari Zephyr yang melakukan serangan beruntun ke arah monster predator itu. Monster predator itu pun melancarkan serangan balasan ke arah Zephyr, akan tetapi Zephyr dengan mudah menghindari serangan monster itu. Pada saat bergerak maju ke arah monster itu, Zephyr pun meludahkan sesuatu sambil berkata di dalam hati. "Sesuai dugaanku, ini bekerja untuk menangkal skill Fear." Item yang baru saja dimakan oleh Zephyr adalah tanaman Dragon Soul dan Zephyr menggunakan privilege keduanya yaitu Hermes Version untuk memperkuat efek dari tanaman itu. Lalu, Zephyr pun kembali berkata di dalam hati. Dari 9 privilege, cuman satu yang senjata. Dan karena itu membutuhkan banyak magic power, jadi tidak bisa kugunakan untuk sekarang. Tapi, sudah lebih cukup untuk anakan seperti ini. Zephyr pun kembali menggunakan privilege ketiga dan mengeluarkan sebuah botol yang berisi cairan racun. Zephyr pun mengoleskan racun itu di ujung tombaknya sambil berkata di dalam hati. "Kawan lama, 72 racun Venom King Fate, nomor ke-68 Burial." Pada saat masa lalu sebelum Zephyr berreinkarnasi, Zephyr mendapatkan racun itu dari seseorang yang bernama Fate. Zephyr yang menerima resep racun itu pun bertanya, "Apa tidak masalah Fate, membagikan resep yang kau buat selama hidupmu?" Mendengar perkataan Zephyr, Fate pun berkata, "Apa gunanya menyembunyikan itu ketika dunia sudah runtuh? Lebih baik membuat semuanya menggunakan itu daripada berdebu." "Tidak, kuharap kau menggunakannya. Kalau racunku bisa membunuh lebih banyak sialan rendahan, dan menyelamatkan lebih banyak orang. Tidak ada yang lebih baik dari itu." Setelah mengingat itu, Zephyr pun melancarkan serangan tombak beracunnya itu ke arah monster predator tepat di perutnya. Terkena serangan dari Zephyr, monster itu pun berteriak kesakitan. Zephyr pun berkata di dalam hati, racun mematikan Burial yang dibuat dengan memakai herbal biasa, mengalir ke dalam aliran darah dan merusak organ mereka. Ini juga menyebabkan rasa sakit yang tak terbayangkan, soalnya Venom King itu sungguh sadis. 3 menit sampai seluruh tubuhnya dipenuhi dengan racun. Aku harus bertahan sampai saat itu. Monster predator itu pun kembali melancarkan serangannya ke arah Zephyr. Melihat hal itu, Zephyr pun menghindari serangan monster itu dengan cepat dan kembali melancarkan serangan balasan ke monster itu. Tiba-tiba, ekor monster itu pun bergerak cepat ke arah Zephyr. Zephyr yang terkena serangan dari monster itu pun terpental ke dinding sehingga dinding itu pun retak. Tak berhenti di situ,
Monster itu pun bergerak ke arah Zephyr yang sedang terpojok dengan membuka mulutnya untuk memakan Zephyr. Melihat hal itu, Zephyr pun melemparkan satu botol racun Venom King miliknya itu ke dalam mulut monster itu. Setelah melakukan itu, Zephyr pun menghindari terkaman dari monster itu. Monster predator yang menelan racun dari Zephyr itu pun berteriak kesakitan dan dari dalam mulutnya itu pun berkeluaran banyak darah. Melihat hal itu, Zephyr pun berkata di dalam hati, tersisa 2 menit. Tidak, 1 menit. Zephyr pun menggenggam erat tongkatnya dan bergerak ke arah monster itu sambil berkata di dalam hati. Dengan kemampuanku yang sekarang, akan sulit bagiku untuk lebih cepat darinya. Jadi aku harus menunggunya mati dalam 1 menit atau aku memberikan serangan terakhir. Zephyr pun melancarkan tusukan bertubi-tubi dengan tongkatnya ke arah tubuh monster itu. Tiba-tiba, dari arah samping Zephyr dihampiri oleh ekor dari monster itu dengan cepat. Menyadari hal itu, Zephyr pun menahan serangan ekor dari monster itu dan memegang dengan erat ekornya. Zephyr yang memegang ekor monster itu pun dibawa naik oleh monster itu. Zephyr yang sedang menunggu momen yang tepat pun berkata di dalam hati. Sedikit lagi, ayo sedikit lagi. Setelah mendapatkan momen yang tepat, Zephyr pun melepaskan pelukannya dari ekor monster itu dan melompat ke arah kepala monster predator. Zephyr pun mengarahkan tombaknya ke salah satu mata dari monster itu. Monster itu pun berteriak kesakitan setelah menerima tusukan dari Zephyr. Monster itu pun berusaha melepaskan tusukan dari Zephyr dengan menyerang Zephyr. Zephyr pun menghindar dari serangan monster itu, tetapi, tongkat milik Zephyr patah menjadi 2 karena terkena serangan monster itu. Melihat hal itu, Zephyr pun mengambil ujung tombak yang patah itu dan kembali menusukkannya ke mata monster itu sambil berkata, rasakan sekali lagi. Tak selesai sampai di situ, Zephyr pun mengeluarkan pisau yang didapatnya dari Gute dan menusukkannya kembali ke mata monster itu sambil berkata. Dan sekali lagi, monster itu pun berteriak kesakitan sehingga gerakannya pun menjadi tidak karuan. Zephyr pun hampir terjatuh dari kepala monster itu, akan tetapi ia berhasil bertahan dengan menggenggam pegangan pisau yang tertancap itu. Zephyr pun berkata di dalam hati, belum, sekali serang lagi. Zephyr pun kembali melompat naik ke atas kepala monster itu dan berkata di dalam hati. Sekarang aku kembali ke 10 tahun yang lalu. Kekuatan, tubuh, dan segala sesuatu milikku lebih hebat ketimbang tikus ini. Karena itu aku mempersiapkan ini. Itu cukup untuk menembus tengkorak predator. Persiapan yang Zephyr maksud adalah pada saat dirinya meminum Water of Recovery dengan menggunakan privilege kedua untuk meningkatkan efek dari item itu. Setelah berpikir seperti itu, Zephyr pun menggenggam kuat tangan kanannya dan tiba-tiba dari tangan Zephyr keluar aura yang sangat membara. Zephyr pun berkata di dalam hati, Magic Power, teknik Magic Power sederhana. Lepaskan. Zephyr pun mengarahkan tinju miliknya itu ke arah senjata-senjata yang udah ditancapkannya di mata monster itu sebelumnya. Tinju Zephyr pun berhasil menembus kepala dari monster predator itu. Hingga monster predator itu pun langsung mati seketika. Gute yang melihat Zephyr bertarung itu pun tertawa dan berkata di dalam hati. Aku benar-benar salah paham. Bahkan jika dia tidak mendapatkan kebaikanku, kelayakan orang itu akan cepat disadari dan dirinya akan berkembang maju. Tapi sekarang, dia sekedar penambang yang bahkan tidak bisa memasuki Dungeon. Dia membutuhkan tiket yang tidak lain adalah aku. Setelah mengalahkan monster predator itu, Zephyr pun datang menghampiri Gute yang sedang terluka dan berkata, Gute, mari kita berbincang. Lalu di sisi lain, di sebuah hutan, terdapat sekelompok orang yang sedang disiksa. Rekan-rekan di kelompoknya itu pun bermatian semua dan tersisa dirinya sendiri. Pria itu pun ketakutan dan berkata, bukan aku. Ini kesalahpahaman. Kita kawan yang memasuki kuil bersama-sama bukan? Sahaku, kumohon percayalah. Aku bukan penyembah iblis. Mendengar perkataan pria itu, Sahaku pun tidak memperdulikannya dan berkata kepada rekannya. Hancurkan dia. Mendengar perintah dari Sahaku, pria besar yang ada di sebelahnya itu pun menghantam kepala pria dari kelompok lain itu dengan sangat kuat. Pria itu pun langsung mati dengan sekejap mata. Lalu, dari dalam mulut pria itu keluar seekor lipan yang ukurannya cukup besar. Melihat hewan itu, Sahaku pun langsung membunuh lipan itu dengan cepat. Setelah melakukan itu, Sahaku pun berkata, kelabang parasit sudah menunjukkan diri. Kau memang seorang penyembah iblis. Lalu, beberapa saat kemudian, di sebuah ruangan yang cukup gelap, Sahaku pun memberikan laporan kepada seorang pria misterius itu tentang kejadian di hutan. Orang misterius itu pun berkata, demi menemukan satu serangga, dia membunuh 7 anggota. Kalau hasilnya 1:7, bukannya kemungkinannya rendah. Apa mereka bersikeras kalau membakar satu rumah demi menangkap serangga itu layak?
Mendengar perkataan pria misterius itu, Sahaku pun berkata, kau tahu cara mereka menjalankan tugas, penguji Matias. Kita ambil kesimpulan bahwa, anggota lainnya sudah terkena pengaruh. Cuman ada sebulan sampai raid dimulai. Kecuali kita membereskan orang sesat dari kuil secepat mungkin, kita akan mengalami kerugian besar. Mendengar perkataan Sahaku, pria misterius itu pun berkata, baiklah, akan kuredakan protes dari tim Hunter dengan caraku. Tapi sebagai gantinya, sebaiknya kau memberikan hasil. Jangan bertindak seenaknya sebagai anggota dari Departemen Penyelidik Orang Sesat. Sahaku pun menjawab, siap, Tuan. Lalu di sisi lain, di Departemen Sumber Daya Manusia. Seorang petugas di tempat itu pun berkata kepada Gute. Baik, Ketua Tim Pengintai D, Gute. Silahkan mengisi dokumen permintaannya. Dan apa kandidatnya orang di sebelahmu? Nama dan departemennya sekalian. Mendengar perkataan itu, Gute pun berkata, tim penambang, Zephyr. Dia direkrut minggu ini. Mendengar jawaban Zephyr, petugas itu pun berkata, begitu ya, tunggu sebentar. Lalu, petugas itu pun kembali berkata, kalau kamu merekrut anggota dari departemen lain melalui nominasi, kandidatnya akan ditempatkan dalam timmu, ketua. Dan kalau si kandidat membuat kesalahan dalam bekerja, itu akan menurunkan tingkat kinerja timmu. Apa kamu setuju dengan ketentuan ini? Gute pun menjawab dengan wajah tersenyum. Iya, aku setuju. Setelah mengatakan itu, Gute berkata di dalam hati. Sudah jelas. Kalau dia membalas kebaikan dengan benar, itu akan menjadi pencapaianku. Hidup memang tergantung keberuntungan. Tak disangka aku mendapat kesempatan seperti ini. Kemarin, pada saat masih di dalam Dungeon. Mendengar perkataan Zephyr, Gute pun terkejut dan berkata, apa? Bicara apa kau ini? Kau mau berpura-pura itu tidak ada, si predator. Zephyr pun menjawab, iya. Gute yang masih kebingungan pun bertanya, apa maksudmu kau akan menyingkirkan mayat monsternya? Zephyr pun menjawab, cuman predator Mia, Cobalt akan kubiarkan begitu. Kita bisa memberi laporan bahwa, tempat ini sarang Cobalt. Setelah mengatakan itu, Zephyr pun berkata di dalam hati. Apapun yang berasal dari Dungeon, mayat monster, magic stone, item. Budak kuil tidak mungkin mendapatkan satu pun dari itu. Apapun yang didapatkan oleh budak akan langsung menjadi milik kuil. Satu-satunya yang diterima budak petarung dari tim Hunter itu bonus yang berdasarkan hadiah penyelesaian dan nilai jarahan. Setelah berpikir seperti itu, Zephyr pun berkata sambil mengetok-ngetok mayat predator. Kalau langsung menyerahkan ini ke broker, kita akan mendapatkan keuntungan lebih banyak. Mendengar perkataan Zephyr, Gute pun berkata, mustahil. Bukannya kau tahu kalau tim penunggu di luar itu gunanya untuk ini? Bahkan jika kita berhasil, tim pemeriksa akan datang untuk memastikannya dan mengambil semua jarahan. Mendengar perkataan Gute, Zephyr pun berkata, iya, tentu. Tapi bagaimana kalau begini? Itu memang di sini, tapi tidak ada di sini. Zephyr pun menggunakan privilege ketiganya untuk menyimpan badan dari predator itu. Melihat hal itu, Zephyr pun terkejut dan berkata di dalam hati. Subspace. Tidak mungkin, subspace akan penuh cuman dengan beberapa item inventory. Monster raksasa itu menghilang tanpa jejak, termasuk darah di sekitarnya. Lalu, Zephyr pun kembali berkata, Gute, apa kau tidak mau dipromosikan? Akan kubuat kau dipromosikan lewat 3 Dungeon lainnya. Kau boleh mengambil hadiah penyelesaiannya. Tapi sebagai gantinya, aku akan mengambil mayat monsternya. Setelah mengingat hal itu, Gute yang sedang duduk bersama Zephyr pun berkata di dalam hati. Penyelesaian 3 Dungeon, terutama jumlah pertarungan, itu sangat mempengaruhi ujian promosi. Bahkan jika itu Dungeon kelas bawah seperti sarang Cobalt. Karena kami tim pengintai dan kurang pertarungan, aku sudah menjadi ketua tim selama 3 tahun. Tapi beda cerita kalau mendapatkan anggota tim yang luar biasa kuatnya seperti dia. Tim pengintai itu yang pertama kali masuk ke dalam Dungeon. Kami bisa menguasai Dungeon tanpa adanya halangan. Kalau kami menyelesaikan Dungeon cuman dengan beberapa anggota, peringkatku akan meroket sebagai ketua tim. Yang kuinginkan itu promosi, yang diinginkan sialan Zephyr itu uang. Ini pertukaran yang bagus. Aku cuman harus berhati-hati supaya tidak ketahuan. Di saat yang bersamaan, Zephyr pun juga berkata di dalam hati. Aku bisa melunasi hutangku selama predator terjual dengan harga tinggi. Aku ingin meninggalkan kuil ini secepat mungkin. Tapi sebelum itu, ada sesuatu yang harus kulakukan. Raid besar dengan ksatria kuil yang akan terjadi dalam bulan depan. Di sanalah mereka akan menemukan item yang memberikan gelombang besar pada benua. Tidak peduli apapun, aku harus mengikuti raid itu dan mendapatkan itemnya. Demi merubah masa depan. Beberapa saat kemudian, setelah urusan pendaftaran selesai,
Petugas itu pun berkata kepada Zephyr, pendaftarannya selesai. Mulai sekarang Zephyr akan menjadi bagian tim Hunter. Akan kuberikan tag identitas padamu, jadi pastikan untuk mengambil equipment yang diperlukan di tempat pasokan. Kemudian, pada saat berjalan di tengah kota, Zephyr pun berkata di dalam hati, aku terdaftar dalam tim Hunter setelah daftar pesertanya diumumkan, jadi tidak sempat mengikuti raid. Jumlah anggota tim Hunter paling banyak 20 orang, demi masuk ke dalam party raid, aku membutuhkan pencapaian besar atau koneksi. Aku punya rencana, tinggal menunggu waktu untuk menjalankannya. Kemudian, Zephyr dan Gute pun berhenti berjalan. Gute pun berkata, lantai 1 dari bangunan yang ramai antrian itu tempat pasokan. Kalau begitu, aku akan ke rumah sakit dulu. Aku harus memeriksa perawatan Marco dan Del. Oh, dan kalau punya bawaan untuk. Tiba-tiba, Gute pun berhenti berbicara karena menyadari bahwa orang-orang dari Sahaku telah datang. Gute pun langsung menyuruh Zephyr untuk tunduk kepada mereka sambil berkata berbisik-bisik. Tundukkan kepalamu. Sahaku dan rekan-rekannya itu pun berjalan melewati Gute dan Zephyr. Pada saat melewati Zephyr, Sahaku yang menyadari sesuatu pun tiba-tiba terkejut akan tetapi dirinya tetap lanjut berjalan. Setelah mereka lewat, Gute pun menghembuskan nafasnya dan berkata, mereka tim penyelidik orang sesat. Budak langsung si penguji. Kau harus memperlakukan mereka seperti atasan dari para budak biasa. Mereka dikenal karena mengabaikan prosedur dan menyiksa orang tanpa alasan, bahkan orang yang tidak menghormati dan penjalan kaki yang menyenggol mereka akan langsung dibawa. Terutama Sahaku, si sialan gila itu. Orang yang ada di depan itu. Dia masuk tim penyelidik orang sesat cuman karena ingin membunuh. Ketika sudah mengincar mangsanya, dia takkan melepaskannya, jadi berhati-hatilah. Tiba-tiba, Sahaku pun berhenti berjalan dan berkata, hei, kau, mendengar perkataan Sahaku, mereka berdua pun terkejut dan berkata di dalam hati. Apa dia mendengar kami? Sahaku pun berbalik arah dan berjalan menuju ke arah Zephyr sambil berkata, permisi sebentar, ada yang sedikit menggangguku. Kau, penampilanmu seperti penambang. Namaku Sahaku, dari tim penyidik orang sesat. Katakan nama dan departemenmu. Mendengar perkataan itu, Gute pun berusaha menjawab dengan berkata, Tuan, orang yang di sebelahku ini Zephyr, dia baru dipindahkan ke timku. Kalau ada masalah, aku sebagai ketua tim akan. Sahaku pun langsung memotong perkataan Gute dengan berkata, hei, diam, tidak ada yang bertanya padamu. Sahaku pun mengeluarkan aura yang sangat mengerikan dari dalam tubuhnya. Melihat tekanan yang datang dari Sahaku, Gute pun ketakutan dan berkata di dalam hati. Sungguh aura membunuh yang kuat. Melihat Zephyr tidak terkena efek dari tekanan darinya. Sahaku pun berkata di dalam hati. Sudah pasti, tidak mungkin ada kesalahan bahkan ketika dirinya masih berdiri. Kalau itu orang lain, mereka tidak mungkin menyadarinya, tapi aku dikenal karena memiliki indera yang sangat kuat. Sialan ini, master kelas atas, berpenampilan seperti penambang. Dipindahkan ke tim Hunter, itu berarti dirinya berasal dari tim penambang. Semua budak baru akan mengikuti ujian performa untuk menentukan departemen mereka. Ujian terkait kekuatan sihir, mereka selalu memberimu kesempatan untuk melawan tim Hunter. Karena memang membutuhkan rekrutan baru. Tapi master kelas atas sepertinya berada di tim penambang dan menjadi kandidat untuk dipindahkan ke tim Hunter. Ada yang, setelah berpikir seperti itu, Sahaku yang menyadari keanehan pun berkata. Sangat aneh. Lalu, anggota dari tim Sahaku pun mengeluarkan senjatanya dan mengepung Zephyr dari segala arah. Lalu, Sahaku pun kembali berkata di dalam hati. Sudah jelas dirinya master. Tapi tidak terlalu kuat sampai tidak bisa ditangkap. Setelah berpikir seperti itu, Sahaku pun berkata, akan kutanyai kau beberapa pertanyaan. Jawab dengan baik-baik. Melihat dirinya dikepung oleh pasukan Sahaku, Zephyr pun berkata di dalam hati. Hah? Apa-apaan ini? Sialan menyedihkan. Kenapa muncul dengan sendirinya seperti ini? Sungguh baik sekali. Nah jadi itulah untuk pembahasan kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.